Dunia di abad ke-13 tidak pernah membayangkan akan lahir seorang seperti Temujin dan akan ada penaklukan besar-besaran oleh bangsa Mongol. Hal semacam itu sudah lama berlaku sejak era Attila the Hun dan Alexander the Great. Temujin berhasil menyatukan suku-suku Mongolia di bawah kepemimpinannya dan mendapatkan gelar Genghis Khan pada tahun 1206. Penyatuan suku-suku Mongol ternyata tidak menjadi tujuan akhir Temujin, melainkan hanya permulaannya saja. Seperti dikatakan dalam sebuah ungkapan, jika kamu makan, nafsu makanmu bertambah. Ini juga yang berlaku pada bangsa Mongol di bawah kepemimpinan Genghis Khan dan anak cucunya. Ketika suatu wilayah berhasil ditaklukkan, nafsu untuk menaklukkan wilayah lainnya tidak berhenti, malah semakin kuat. Bersatunya bangsa yang masih terbilang barbarik itu menjadi satu ledakan yang apinya menjalar cepat dan meruntuhkan peradaban-peradaban yang jauh lebih maju di sekitarnya. Satu persatu kerajaan-kerajaan di Cina dan Rusia, kesultanan-kesultanan Islam di Afghanistan, Asia Tengah, Persia, bahkan pusat kekhalifahan di Baghdad, hingga wilayah-wilayah Eropa rontok dan tak mampu membendung laju kuda-kuda Mongol yang agak pendek dan gesit itu. Bagi dunia Islam, penaklukan Mongol ini mungkin dilihat seperti suatu pendahuluan sekaligus miniatur keluarnya Ya'juj dan Ma'juj pada akhir zaman. Wilayah Cina Utara diinvasi oleh Mongol pada tahun 1211. Cucu Genghis Khan, Kubilai Khan, menyempurnakan penaklukan Cina pada tahun 1279, sekitar setengah abad setelah kakeknya meninggal. Dinasti Mongol di Cina dikenal sebagai dinasti Yuan. Pada tahun 1219, pasukan Mongol menyerang Kesultanan Khwarizmi dan merebut kota-kota penting seperti Bukhara dan Samarkand. Dari sana pasukannya menyerbu ke utara dan mengalahkan pasukan Rusia. Kemudian berbalik arah lagi menaklukkan wilayah-wilayah Afghanistan dan Irak. Setelah kematian Genghis Khan, proses penaklukan sama sekali tidak berhenti, malah semakin kuat. Pada tahun 1258, Hulagu Khan bahkan menyerang ibu kota kekhalifahan Bani Abbasiyah di Baghdad dan menyebabkan simbol utama kepemimpinan dunia Islam itu runtuh. Dari sana, pasukan Mongol terus menginvasi Syria dan Palestina, serta berusaha masuk ke Mesir, tetapi tertahan oleh tentara-tentara Mamluk Mesir melalui pertempuran Ain Jalut. Pertempuran Ain Jalut langsung dipimpin oleh Saifuddin Qutuz. Ain Jalut sendiri adalah sebuah lembah yang sempit yang hanya memungkinkan setiap pasukan berbaris memanjang untuk melaluinya. Sebab wilayah ini diapit oleh lereng curam Gunung Gilboa di sebelah selatan dan sebelah utara oleh bukit-bukit Galilea. Dengan kondisi medan seperti ini, pasukan berapapun jumlahnya akan memiliki agregat yang sama, mengingat hanya jumlah tertentu saja yang mungkin bisa melalui celah tersebut. Di tempat ini, Qutuz mempartisi pasukan menjadi beberapa bagian. Pasukan utama dipimpin oleh Baibars, berada di front terdepan menghadapi langsung pasukan utama Mongol, sedang sisanya ia sembunyikan di balik-balik bukit sekitarnya. Pada tanggal 3 September 1260, kedua pasukan bertemu di Ain Jalut. Pasukan Mongolia yang tak terkalahkan di dunia dalam setengah abad terakhir melawan pasukan para budak dari benua Afrika. Ketika pasukan Mamluk yang dipimpin oleh Baibar mulai berhadapan dengan pasukan Mongol yang dipimpin oleh Kitbuka, strategi Saifuddin Qutuz sudah memperlihatkan akurasinya. Kitbuka secara gegabah menganggap bahwa pasukan Baibar adalah keseluruhan dari pasukan Mamluk yang akan dihadapinya. Ia memerintahkan serangan umum dilakukan untuk mempercepat hasil akhir pertempuran. Ia sendiri yang bertindak sebagai panglima pemimpin pasukan tersebut. Lagi-lagi strategi Saifuddin Qutuz berhasil. Pasukan Mongol yang berjumlah raksasa itu terpaksa harus menyesuaikan diri dengan medan yang mengular. Dalam posisi seperti ini, jumlah mereka jadi tidak berarti. Hanya saja, keperkasaan dan kepercayaan diri pasukan Mongol memang harus diakui. Baibar tidak mampu cukup lama menahan laju pasukan yang terus datang tanpa henti. Baibar lalu memerintahkan pasukannya untuk mundur. Melihat pasukan Mamluk lari tunggang langgang, Kitbuka kehilangan konsentrasi. Ia memerintahkan pasukannya untuk mengejar Mamluk, dan seketika barisan mereka porak-poranda oleh euforia kemenangan. Tanpa mereka sadari, semua skenario ini sudah dirancang apik oleh Saifuddin Qutuz. Baibar dan pasukannya yang tampak mundur tersebut sebenarnya sedang membawa pasukan Mongol ke suatu tempat, yaitu mata air Ain Jalut, di mana pasukan utama Mamluk berada. Dan konstruksi strategis sesungguhnya sudah digelar untuk menjinakkan raksasa tersebut.
Ketika tiba di mata air Ain Jalut, Kitbuka baru menyadari kecerobohannya. Baybar langsung memerintahkan pasukannya untuk melakukan serangan balik. Seketika pasukan Mamluk yang bersembunyi di balik bukit keluar mengepung pasukan Mongol dari semua lini. Pertempuran sengit itu pun terjadi, tapi Mongol tetaplah Mongol. Mereka memiliki pengalaman panjang menjinakkan ratusan taktik dari para jenderal besar dari imperium-imperium ternama. Dalam waktu singkat, Kitbuka berhasil mengembalikan konsentrasinya. Ia memilih satu front utama dari pasukan Mamluk dan mengarahkan semua daya yang tersisa untuk melumpuhkan sayap tersebut. Hasilnya pun luar biasa. Satu sayap Mamluk pecah dan konstruksi pengepungan menjadi pincang. Melihat kejadian ini, Saifuddin Qutuz mendatangi langsung front tersebut. Ia berteriak, "Wa Islamah, wa Islamah, wahai kaum muslimin," sebanyak 3 kali. Lalu membuka helm dan menutup wajahnya agar semua prajurit mengenali sultannya. Saifuddin Qutuz lalu mengambil alih semua komando dari tangan Baybar dan memimpin sendiri pertempuran sampai akhir. Aksi ini ternyata secara signifikan menaikkan moral prajurit. Mereka bertempur dipimpin langsung oleh sultannya. Seketika posisi berbalik, Mamluk yang sekarang memegang kendali, pasukan Mongol yang kehausan dan kelelahan mulai kehilangan percaya diri. Dalam situasi tersebut, Kitbuka adalah sasaran utama setiap prajurit untuk menyelesaikan pertempuran. Tidak butuh waktu lama, Kitbuka akhirnya berhasil diringkus oleh pasukan Mamluk dan dibawa ke hadapan Saifuddin Qutuz. Tanpa berpanjang-panjang, Kitbuka langsung dieksekusi. Kabar kematiannya disiarkan ke seluruh pasukan yang masih bertarung. Mendengar pemimpin mereka sudah tidak ada, pasukan Mongol langsung kocar-kacir. Mereka berlari tunggang langgang sejauh 12 mil ke kota Baisan. Sebagian lagi memilih untuk langsung lari ke timur melintasi sungai Yufrat menuju ke kampung halaman mereka. Sedangkan pasukan Mamluk dengan hasil akhir pertempuran ini langsung menggelar ekspedisi militer dan membebaskan Syria. Hanya dalam waktu beberapa hari saja, Saifuddin Qutuz dan pasukannya berhasil memasuki Damaskus sebagai pemenang. Dan tak lama setelah itu mereka berhasil membebaskan Aleppo serta kota-kota besar lainnya di Suriah. Sejarah mencatat, pertempuran Ain Jalut adalah titik balik yang berhasil membelokkan arus sejarah dunia. Karena sejak hari itu, pasukan Mongol tidak pernah lagi bisa melangkah lebih jauh. Andai hasil akhir pertempuran Ain Jalut berbeda, maka peradaban-peradaban Afrika dan Eropa akan tertulis dengan narasi yang lain. Tetapi yang paling penting di sini adalah hasil pertempuran Ain Jalut. Qutuz dan pasukannya berhasil mementahkan mitos bahwa pasukan Mongol sebagai kekuatan yang terkalahkan di muka bumi ini. Sejak kekalahan di Ain Jalut, pasukan Mongol terdesak di mana-mana hingga akhirnya kembali terasing di sekitar Gurun Gobi. Adapun Mamluk, dengan kemenangan ini mereka mengambil alih kepemimpinan umat Islam dari Mesir hingga Syria. Hingga ratusan tahun sampai lahirnya dinasti Ottoman di Turki sekitar 200 tahun kemudian.